Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah persekutuan doa kita kali ini TPI Benowo, Gereja Isa Masih Surabaya. Kita angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Kami percaya Engkau tetap ada buat kami Tuhan, di dalam persekutuan doa TPI Benowo ini Tuhan. Masing-masing pribadi Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Haleluya, amin. Satu pujian saudara untuk masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan hati. Tuhan, bentuklah hati
hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, senang kembali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Renungan kali ini saya akan memberikan tema waktu doa, terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Namun marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan tetap terus berkemurahan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur jika kami boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan berbicara tentang waktu doa kami. Maka kami berdoa Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan ini, di mana hikmat-Mu turun atas kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami untuk kami boleh mengerti dan memahami, dan terlebih lagi Roh Kudus juga menolong kami untuk kami boleh diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ini, urapi, layakan, kuasai mulut lidah hati hamba-Mu ini untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada dua hal yang kelihatannya mirip namun berbeda, yaitu sisa dan sisih. Sisa biasanya ditempatkan di akhir, bukan? Makanan sisa, yaitu makanan yang tidak bisa kita habiskan, menjadi sisa makanan. Dan biasanya sisa adalah sesuatu yang mungkin tidak lagi utama, tidak lagi yang terbaik, karena itu sisa yang tidak kita sukai dan cenderung adalah yang sampah atau yang sisa-sisanya, kira-kira begitu kan. Yang kedua adalah sisih. Sisih itu ditempatkan di awal. Kita sisihkan uang kita, artinya bahwa kita lakukan itu di awal, menyisihkan untuk sesuatu yang kita anggap terpenting. Kita sisihkan waktu kita untuk keluarga, artinya bahwa memang waktu hidup kita berikan yang pertama-tama untuk keluarga kita. Kita sisihkan uang belanja kita untuk tabungan, artinya bahwa ketika kita menerima uang, kita pisahkan dulu di awal. Karena apa? Karena ada sesuatu yang paling penting, yang prioritas. Sisih itu bicara sesuatu yang kita lakukan di awal. Kita memang menyisihkan, memisahkan sesuatu yang paling kita anggap penting. Kalau kita bicara makanan yang kita sukai, biasanya kita juga sisihkan bagian-bagian makanan yang paling kita sukai, kita biasanya simpan untuk yang terakhir, bukan untuk disisakan, untuk dibuang, tapi terakhir untuk menikmati yang paling kita sukai. Sisih artinya kita melakukan di awal karena itu adalah hal yang penting dan itu kita prioritaskan. Sementara sisa adalah sesuatu yang tidak kita sukai, yang sudah kita anggap sesuatu yang mungkin sampah. Ya, sisa-sisa makanan. Demikian juga di dalam waktu kita. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sama. Kita mempunyai 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, bukan? Kita semua waktunya sama. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita waktu doa kita untuk Tuhan, kita menyisihkan waktu kita untuk Tuhan, atau kita pakai berdoa hanya sisa-sisa waktu kita. Kalau masih ada waktu, ya kita berdoa. Kalau waktu itu sudah habis, ya seringkali kita lupa doa. Kehidupan waktu doa kita itu kita sisihkan atau kita sisahkan. Artinya bahwa apakah waktu
itu yang kita punya semuanya sama, kita sisihkan dulu untuk kehidupan doa kita atau kalau ada waktu sisa. Maka tidak jarang ketika konsep kita untuk waktu doa adalah sisa, sering kali kita mungkin berkata, aduh aku sudah tidak punya waktu ini, aku sudah capek, waktuku sudah habis untuk bekerja. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan bicara tidak punya waktu untuk berdoa, namun mungkin kita tidak menyisihkan waktu kita di awal untuk kehidupan doa kita. Kita hanya mungkin menyisakan waktu kita, waktu-waktu sisa kita kalau ada untuk berdoa. Itu pun kalau ada. Adapun kalau itu sempat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat ayat yang kita baca. Dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Rasul Paulus menasehati kepada jemaat di Filipi dan juga kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa di dalam segala hal, khususnya hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir, mari kita melakukan yang pertama adalah berdoa, bukan yang terakhir. Ambillah contoh. Seringkali kita khawatir tentang apapun, karena apa? Karena kita sudah terlebih dulu memikirkan banyak hal dan kita mungkin putar otak terlebih dulu. Lalu ketika tidak bisa, ini buntu, jalan ke depan buntu, jalan ke belakang buntu, jalan ke kiri buntu, jalan ke kanan buntu, baru kita berdoa minta jerit-jerit minta tolong kepada Tuhan. Tetapi maksud Paulus ini adalah ketika Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan ini menghadapi hal-hal apapun, dari hal yang sepele sampai hal yang besar, maukah kita pertama kali kita menyisikannya untuk berdoa. Jadi doa bukan menjadi langkah terakhir ketika kita tidak bisa melakukan apapun, tetapi doa menjadi langkah pertama di dalam setiap tindakan yang akan kita ambil. Di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi, langkah pertama kita menyisihkan waktu kita untuk berdoa. Bukan menjadi langkah terakhir. Kalau kita punya otak tidak bisa lagi bekerja, kita punya otak tidak bisa lagi putar, aduh ini gimana, ini buntu, baru kita berdoa, itu salah. Kalau kita sakit, langkah pertama mari kita sisihkan waktu yang hidup kita untuk berdoa. Tentu tidak menjadi salah ketika kita berdoa memohon Tuhan sembuhkan. Tentu kita juga harusnya berdoa di awal, Tuhan minta hikmat-Mu di dalam aku menghadapi sakit penyakit ini. Bukan ketika kita sakit, apakah itu sakit yang sepele kah? Wah, kita berpikirnya apa? Udahlah ambil obat, nanti juga sembuh. Ketika kita minum obat tidak sembuh-sembuh, udahlah pergi ke dokter, nanti dokter kasih resep. Ketika dokter kasih resep tidak sembuh-sembuh, pergilah ke rumah sakit, check up ini, x-ray, CT scan dan sebagainya. Lalu ketika hasilnya mengerikan, kita baru jerit-jerit minta tolong kepada Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan sisa, saudara. Maukah kita yang pertama dari ayat ini, kekhawatiran dalam kehidupan kita, mari kita tanggapi, responi bahwa kita berdoa untuk step yang pertama. Kita sisihkan waktu kita ketika kita menghadapi segala macam hidup ini dengan berdoa. Doa itu kita sisihkan waktu kita buat waktu. Bukan nanti kalau ada waktu, mari kita adakan waktu di dalam hidup kita untuk berdoa. Saudara-saudara punya waktu yang sama. Tuhan memberikan setiap hidup manusia waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Bukan bicara tidak punya waktu, saudara, tetapi seringkali kita tidak mau menyisihkan waktu untuk berdoa. Saya dan saudara bisa menyisihkan waktu untuk lihat mungkin Facebook, lihat Instagram, lihat media sosial. Kita bisa menyisihkan waktu untuk mengikuti berita-berita yang kadang-kadang cenderung hoaks.
Tetapi kenapa seringkali kita berkata tidak punya waktu untuk berdoa? Jadi sesungguhnya bukan tidak punya waktu, tetapi mungkin saya dan juga Bapak Ibu Saudari sekalian tidak mau menyisihkan waktu itu untuk doa dan untuk Tuhan. Kita bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang lain, untuk media sosial, untuk chatting, untuk ngobrol. Tapi mari kita belajar di dalam hidup ini, kita menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Nyatakan segala hal dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita berdoa untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari sekalian, doa, waktu doa itu merupakan sebuah kehidupan relasi kita dengan Tuhan yang harus hidup dan dinamis. Doa bukan bicara seperti layaknya kita pergi ke ATM dan mengambil duit. Ketika kita butuh uang, kita ke ATM, kita ambil duit, kita pencet nominal tertentu dan keluar. Jangan kehidupan doa kita juga seperti ketika kita pergi ke ATM. Kalau butuh sesuatu, kita pergi, kita pencet, dan kita tuntut ATM harus mengeluarkan sejumlah nominal yang kita harapkan. Nah, jangan juga ketika kita berdoa punya konsep yang serupa. Wah, kalau pas butuh pertolongan, butuh jawaban, butuh berkat, butuh ini, kita datang doa, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong berikan aku jalan keluar, Tuhan tolong selesaikan masalahku. Dan kita langsung menunggu jawaban itu. Mirip seperti kita menunggu mesin ATM itu mengeluarkan uang. Harus cepat, tidak bisa lama Tuhan. Doa bukan seperti kita pergi ke ATM, Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa merupakan sebuah relasi. Nah, maka ini juga bisa menjawab. Ada beberapa orang berkata, loh, bukannya Tuhan itu kan tahu segala keinginan kita. Tuhan kan sudah tahu isi hati kepala kita, isi hati kita, isi kepala kita. Kita tidak ngomong juga Tuhan juga tahu. Lalu ngapain berdoa? Memang betul Tuhan itu maha tahu. Memang betul Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan itu sudah tahu isi hati kita. Bahkan sebelum kita pun tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Namun Tuhan juga menghendaki ada sebuah relasi, ada sebuah komunikasi yang baik. Karena doa itu merupakan sebuah kehidupan relasi kita dengan Tuhan. Segala permohonan, segala hal keinginan kita, mari kita naikkan di dalam doa. Ayat ini sedang tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak tahu keinginan kita. Tuhan tahu keinginan kita bahkan sebelum kita mengatakannya. Namun Tuhan juga inginkan kita boleh menaikkan keinginan kita. Karena itulah doa merupakan sebuah relasi yang harus hidup, saudara. Saya, Bapak Ibu Saudari sekalian, di dalam kehidupan dengan pasangan kita, dengan saudara kita, kan enak kalau kita ada relasi, ada komunikasi, ada sebuah persekutuan. Kita dengan pasangan kita, yang bagi yang sudah menikah atau yang berpacaran, ketika kita dengan pacar kita, tentu tidak enak kan ketika kita hanya diam-diam dan mengatakan, ya you kan tahu gitu ya, kalau aku butuh baru aku ngomong, kalau aku tidak butuh aku tidak ngomong. Tentu tidak enak kan. Ada sebuah persekutuan yang hangat, di dalamnya ada sebuah komunikasi, ada sebuah relasi. Kehidupan doa juga harusnya seperti itu. Maka itulah Rasul Paulus mengatakan dalam segala hal, nyatakan itu segala keinginan kita di dalam doa dan permohonan. Doa merupakan sebuah relasi, saudara. Bukan hanya seperti ketika kita mengambil uang di ATM. Kalau butuh, kita doa. Bukan. Tapi biarlah doa itu menjadi sebuah kehidupan yang utama, yang prioritas dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa Paulus juga mengatakan mari kita menaikkan doa dan permohonan itu dengan ucapan syukur. Ya, kalau pas kita doanya meminta sesuatu yang untuk hal yang simpel, oke lah mengucap syukur. Tapi ketika kita berdoa karena ada masalah yang berat, yang tidak kunjung selesai, sulit Pak kita mengucap syukur. Yang ada mungkin agak sedikit jengkel, Tuhan kenapa sih kok tidak berikan aku pertolongan ketika kita sakit itu tidak kunjung sembuh, ketika kita memohon.
Apanya Pak yang mengucap syukur lah? Wong ndak sembuh-sembuh lah dijawab-jawab. Yang ada mungkin agak jengkel. Tuhan, bukankah aku ini sudah mengikut Engkau? Bukankah aku ini sudah setia melayani Engkau bertahun-tahun? Bukankah aku ini tidak pernah tidak meninggalkan Engkau? Bukankah aku ini sudah seumur hidupku, bahkan ketika dari masa mudaku aku setia loh Tuhan, mau melayani Tuhan, bahkan hari-hari ini pun juga aku ingin melayani Tuhan, tetapi jawaban kok tidak pernah ada. Yang ada saudara, mungkin ketika masalah kita bertubi-tubi dan tidak kunjung selesai, sulit bagi kita mengucap syukur. Yang ada mungkin kita doanya sambil sedikit menggerutu dan cenderung ada unsur kecewa dan putus asa. Ya sudahlah, aku tak menyerah. Ya sudahlah, aku ndak lagi berdoalah. Apa maunya Tuhan lah, sudahlah. Saudara, saya melihat ada kalanya ada orang Kristen lama mengikut Tuhan, aktif melayani. Bukan berarti lalu dia tidak ada masalah. Tetap ada masalah meski dia lama mengikut Tuhan dan aktif mengikut Tuhan. Dan saya juga melihat anak Tuhan yang aktif setia melayani Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan masalah dalam hidupnya tidak kunjung selesai. Bahkan masalah belum selesai dikasih masalah yang lain, datanglah masalah yang lain, dan masalahnya tidak selesai-selesai. Lalu bagaimana kita tetap terus bisa kuat berdoa, memohon dengan ucapan syukur? Nah, Paulus mengatakan kenapa kita berdoa dengan ucap syukur? Kenapa? Karena ada damai Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara kita dan di dalam pemikiran kita di dalam Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal dan pikiran. Apa itu? Saya dan saudara manusia yang berdosa, bukan? Yang dengan kekuatan kita tidak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri. Namun di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita boleh mengalami pendamaian itu. Dosa kita telah dibereskannya di atas Kalvari. Darah Yesus yang menebus dosaku dan dosamu. Yesus mati menebus dosaku dan dosamu. Dan itulah yang boleh mendamaikan kita dengan Tuhan. Maka kalau penulis Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus memungkinkan saya dan saudara akhirnya boleh datang kepada Allah. Dan Allah boleh melihat kita bukan dengan murkanya, namun dengan kasihnya. Karena darah Yesus yang mendamaikan saya dengan Allah. Mendamaikan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dengan Allah. Dan itulah damai sejahtera yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dan dianugerahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Di tengah-tengah masalah yang tidak kunjung selesai, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengucap syukur karena masalah yang tidak kunjung selesai itu tidak akan pernah bisa menghancurkan anugerah ini. Tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan Yesus yang sudah menebus kita. Itulah yang disebut dengan mengucap syukur. Bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini, yang tidak kunjung selesai ini mungkin menyesahkan kita saat ini. Tetapi masalah yang tidak kunjung selesai ini tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari damai kita dengan Tuhan yang dikerjakan Yesus di atas Kalvari itu. Nah, itulah dasar untuk kita boleh mengucap syukur. Mari naikkan di dalam doa permohonan kita ini dengan tetap mengingat darah Yesus yang sudah tercurah bagiku dan bagimu, yang mendamaikanku, Bapak, Ibu, saudara dengan Allah, sehingga kita punya relasi yang boleh dipulihkan. Karena Yesus Kristuslah saya dan saudara boleh memanggil Allah kita ya Aba, ya Bapa. Ada sebuah kedekatan. Itulah dasar kita mengucap syukur.
kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka mari jangan kita akhirnya hanya terfokus kepada masalah-masalah yang tidak pernah selesai itu, yang akhirnya membuat kita sulit mengucap syukur ketika berdoa. Tapi marilah ketika kita berdoa, kita belajar untuk boleh melihat masalah-masalah demi masalah yang mungkin semakin menumpuk-menumpuk itu di atas kacamata, di dalam kacamata kasih karunia. Sehingga masalah demi masalah itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan iman dan pengharapan kita. Oh ya, kita berdoa memohon Tuhan menolong masalah kita. Betul, kita harus berdoa, karena itu merupakan sebuah relasi. Tapi ketika masalah itu tidak kunjung selesai, yakinlah bahwa oleh darah Yesus, oleh kasih karunia-Nya, oleh pekerjaan Roh Kudus, kita dimampukan untuk boleh menanggung masalah itu. Jadi seringkali masalah tidak selesai, tetapi kitalah yang semakin kuat untuk boleh menanggung dan menghadapi masalah itu. Jadi itulah dimensi-dimensi kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, maka pada kesempatan ini mari Bapak Ibu Saudari sekalian, di dalam setiap problem apapun yang kita hadapi, mulai dari problem keseharian yang simpel, masalah pekerjaan kita, masalah relasi kita dengan keluarga, masalah pribadi-pribadi kita, sampai kepada problem yang besar, masalah pendapatan, penghasilan, masalah kesehatan mungkin yang mulai menggerogoti kita. Masalah apapun itu, mari kita belajar menyisihkan waktu di dalam hidup kita untuk berdoa dan berelasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita menyisahkan waktu-waktu terakhir kita. Ya, kalau sisanya ada. Nah, kalau tidak sempat, mari pada kesempatan ini, sebagaimana juga Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Artinya, mari yuk kita belajar menyisihkan waktu kita. Artinya, mari kita belajar untuk menyempatkan untuk berdoa di waktu-waktu hidup kita. Bukan hanya nanti Tuhan kalau aku ada sisa, aku tak kerja dulu, aku tak update status dulu, aku tak melakukan banyak hal dulu. No, mari kita belajar membalikkannya. Di setiap hari ketika kita membuka mata kita, di setiap hari ketika kita mulai menyambut hari yang baru, kita sisihkan waktu itu yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Dan di dalam setiap kita menghadapi masalah, sebelum kita mengambil setiap keputusan, yuk mari kita sisihkan waktu kita itu untuk berdoa, berelasi dulu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan kita putar otak kita dulu, kita cari cara-cara, dan seringkali kita menghalalkan segala cara, akhirnya malah runyam, malah tidak karu-karuan, baru kita minta tolong sama Tuhan. Bukankah itu sisa? Bukan sisih kan? Maka mari pada kesempatan ini kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menegur kita. Janganlah kita khawatir. Mari kita sisihkan waktu kita. Ketika problem masalah keseharian hidup kita, kita sisihkan waktu kita untuk berdoa, berelasi dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar ketika kita butuh, tapi doa menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Karena doa bicara persekutuan kita dengan Tuhan. Dan mengucap syukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah situasi kondisi apapun kita. Kenapa? Karena kita boleh dikenalnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak hanya sekedar dikenalnya, tapi kita boleh ditebusnya, diberikan anugerahnya, diperdamaikan dengan Allah dan juga sesama. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap terus belajar menyisihkan waktu di dalam setiap detik kehidupan kita untuk berelasi dengan Tuhan. Jangan sisa, tapi sisihkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Ajar kami Tuhan untuk kesempatan kali ini, untuk setiap hal yang kami hadapi dalam hidup ini, kami menghadapinya dengan menyisihkan waktu kami, menyisihkan momen-momen itu pertama-tama untuk berdoa, memohon hikmat, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, sebelum kami melakukan hal-hal yang lainnya. Tolong kami semua Tuhan, tolong setiap Bapak Ibu saudara-saudari sekalian juga di dalam setiap problem-problem yang mereka hadapi, ajar mereka untuk terus boleh bersandar berharap kepada Tuhan dan belajar menyisihkan waktu untuk Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun berada, dan tetaplah terus semangat setia mengikut Tuhan menjelang hari kedatangan Dia yang semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.